Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali. Ratusan warga terdampak pergerakan tanah. Cuaca buruk berupa angin puting beliung menerjang Cilacap. Diguyur hujan deras dalam beberapa hari. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Bulangitan. Banjir masih merendam ratusan rumah warga. Pemirsa, gempa bumi. Halo pemirsa, selamat datang dalam laporan khusus kami. Ketika bencana terjadi, yang paling terlihat adalah kerusakan fisik. Tapi di balik itu semua, ada krisis kemanusiaan yang lebih dalam tentang rasa kehilangan, trauma, dan bagaimana masyarakat bangkit kembali. Kali ini, kami berbincang langsung dengan narasumber BPBD untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana penanganan dilakukan, khususnya dalam aspek psikososial dan kemanusiaan pasca bencana. Mari kita simak bersama. Dalam setiap bencana, dampak yang dirasakan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD merespon dan menangani krisis kemanusiaan ini? Untuk itu kami akan menggali lebih dalam mengenai proses penanganan bencana dari perspektif BPBD. Saat bencana terjadi, langkah pertama yang diambil sangat krusial. BPBD harus bergerak cepat untuk menyelamatkan jiwa dan mengatasi dampak langsung. Bagaimana proses tanggap darurat dilaksanakan di lapangan? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak, dengan saya sendiri, nama saya Ayusta Ningsih, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan dengan siapa ya Bapak di sini, selaku nama Bapak sendiri dan dari divisi mana kalau boleh tahu? Ya, perkenalkan nama saya Panggah Bagaskara Nuraga. Saya sebagai penata penanggulangan bencana di bidang kedaruratan dan logistik. Baik Bapak, langsung ke pertanyaan yang pertama saja ya Pak, kalau seperti itu. Bisa dijelaskan bagaimana prosedur awal BPBD saat bencana terjadi sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, dalam bencana pada saat terjadi jadi pada saat terjadi itu di bidang kedaruratan dan logistik tentunya. Pertama itu ada pelaporan terlebih dahulu. Pelaporan di sini bisa dari masyarakat atau bisa dari tim BPBD-nya sendiri yang sudah mengetahui terjadi bencana, dan juga dari Forkopimda, terutama dari pemerintah desa yang awal untuk memberikan informasi. Berikutnya dari BPBD akan melakukan tindakan awal, yaitu tim reaksi cepat dari Pusdalop. Pusdalop itu pusat pengendali operasi yang tentunya langsung ke sana. Kami harus menginventarisasi dulu apa data-data yang harus didapatkan. Data itu nantinya akan menjadi bagian-bagian yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, dan tindakan-tindakan lanjutannya seperti kebutuhan dan juga penanganan darurat seperti itu. Nantinya dari hasil kaji cepat dari tim Pusdalop nantinya sebagai bahan dasar untuk melakukan tindakan penanganan darurat bencana. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak. Lalu apa saja sih prioritas utama dalam 24 jam pertama saat terjadinya bencana tersebut? Untuk prioritas pertama adalah kelompok rentan. Kelompok rentan itu adalah ibu hamil, lalu ada anak balita, lalu ada yang manula, lalu ada kelompok rentan bagi yang sakit dan juga yang memiliki ibu hamil dan menyusui. Nah, itu adalah kelompok yang harus kami tolong terlebih dahulu. Lalu penanganan yang dimana harus mengupayakan keselamatan. Berarti prioritasnya ada di penyelamatan hidup dan penghidupan. Nah, itu adalah fokus utama kami seperti itu. Baik Bapak. Seterusnya, bagaimana koordinasi dengan relawan atau instansi lain saat evakuasi dilakukan? Ya. Jadi di BPBD sudah ada namanya TRC multisektoral, tim reaksi cepat multisektoral. Jadi multisektoral ini terdiri dari beberapa sektor, yaitu dari OPD, instansi daerah, dan juga dari perangkat-perangkat desa, dan juga dari relawan. Nah, terutama dari OPD dan instansi berarti itu ada dinas-dinas, TNI dan Polri. Nah, itu kami bersama-sama untuk penanganan darurat bencana. Jadi dalam penanganan darurat bencana atau dalam penanganan bencana itu harus namanya multisektoral. Jadi berbagai pihak harus ikut serta seperti itu, karena bencana adalah
harus dihadapi dan harus bersama-sama untuk penanganan seperti itu. Ya, jadi di TRC sektoral kami penanganan, jadi misal dari BPBD kami butuh personil, karena BPBD kecil ya, taruh hanya BPBD saja untuk mencakup 27 kecamatan di Kabupaten Banyumas itu sangat kurang lah seperti itu. Jadi tiap-tiap dinas kami kami BPBD sebagai koordinator ya, jadi mengkoordinir teman-teman dari OPD dan instansi. Jadi kami kontak ke TNI Polri, terus dari misal Dinsos untuk pengungsian, lalu untuk kami hubungi juga USS untuk Basarnas ya, Basarnas untuk PPE cadangan pertolongan dan evakuasi, dan juga dari masyarakat dan juga relawan juga pramuka juga kami sertatikan seperti itu. Jadi bersama-sama kita untuk penanganan darurat bencana. Dan tantangan terberat apa yang memang biasanya dihadapi saat proses penyelamatan itu sendiri? Dalam proses penyelamatan ya, tantangan pertama adalah akses biasanya. Akses itu penting karena dalam kita dropping baik itu adalah dari sumber dayanya dan juga peralatan dan juga logistik. Nah, itu adalah salah satu tantangan ketika jalannya harus misalnya contoh longsor di desa yang aksesnya kecil seperti itu. Nah, kami untuk menuju ke sananya ketika tidak ada jalan yang baik, jalan yang besar ya mungkin, jalan yang hanya bisa diakses mungkin jalan setapak. Nah, itu salah satu faktor untuk tantangan. Keduanya adalah mungkin bisa ke kendaraan juga terbatas. Dan yang ketiga untuk tantangan berikutnya adalah anggaran, karena dalam penanganan darurat tuh terkadang kita butuh eskalator dalam upaya pembersihan material di jalan-jalan yang besar seperti itu. Sedangkan eskalator sendiri dalam satu hari itu untuk biaya BPBD sangat besar seperti itu. Nah, itu salah satu kendala, tapi dengan adanya multisektoral dan juga dalam penanganan darurat bencana adalah harus diutamakan. Dengan bersama-sama itu akan mudah. Selain evakuasi, salah satu tantangan terbesar adalah memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi, mulai dari tempat tinggal, makanan, hingga akses ke fasilitas kesehatan. Bagaimana BPBD memastikan semua kebutuhan ini dapat dipenuhi? Simak penjelasan dari narasumber berikutnya. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang penanganan kemanusiaan dan pengungsi, Pak. Yang pertanyaan pertama itu bagaimana BPBD menangani hal-hal tersebut di lapangan. Kayak misalnya itu tentang kebutuhan dasar pasti Bapak tahu kan sangat penting, seperti makanan, air, dan tempat tinggal seperti itu. Oke, jadi tadi perihal kemanusiaan dan pengungsian. Oke. Jadi perihal pengungsian dan kemanusiaan, nah biasanya dalam saat terjadi bencana itu dari respon pertama dari BPBD sampai dengan kalau saya menurut laporan itu ada 3 hari pertama, jadi 24 kali 3. Nah, berikutnya nantinya akan dilakukan oleh dinas sosial dalam penanganan evakuasi dan sampai dengan pengungsian. Dari kami BPBD ada beberapa namanya rencana kontingensi. Jadi rencana kontingensi sendiri adalah mencakup bencana-bencana dan juga lokus atau lokasi khusus. Kami memiliki draft, jadi di mana tempat evakuasi, berapa jumlah personil, sampai dengan jalur-jalur evakuasi dan berapa luasan dalam meter persegi dari desa atau kecamatan tersebut yang memiliki resiko yang tinggi. Jadi dengan adanya itu akan mempermudah kami dalam evakuasi dan pengungsian. Dalam pengungsian sendiri itu terdapat 5 ya. Itu sandang, pangan, papan, habis itu ada air dan sanitasi. Jadi dalam kami memiliki sembako ataupun
bantuan untuk namanya pengungsian. Jadi adanya tenda pengungsi, harus ada namanya, biasanya nanti kita bekerja sama dengan pemerintah desa untuk lokasi-lokasi atau fasilitas umum yang nantinya bisa dijadikan tempat pengungsian seperti itu. Jadi tempat pengungsian juga banyak, nanti harus ada dapur umum, harus ada namanya tempat sanitasi atau air, sanitasi dan air ya, itu berbeda. Jadi harus tempat sanitasi. Jadi itu nantinya mencakup agent ya, higienisnya seperti itu, dan juga pangan dan papan, dan semua itu bersama-sama dari OPD yang lain, dari instansi yang lain bersama-sama untuk namanya pengungsian seperti itu. Dan juga misalnya dari CSR atau dari dunia usaha juga turut membantu dalam pengungsian. Bentar nih Pak. Selanjutnya itu apa sih strategi untuk menjangkau daerah terdampak yang sulit diakses Pak? Strategi untuk daerah yang sulit diakses, pertama dibuka terlebih dahulu aksesnya. Jadi jalur-jalur yang dirasa susah untuk dilalui, terutama dalam akses yang susah ya, karena jika akses itu tidak dapat dilalui dengan baik, terutama dalam kendaraan roda 2 ataupun roda 4, nantinya untuk distribusi akan susah juga seperti itu. Jadi pembersihan jalur sampai dengan ada atau pembuatan jalur lain atau lebih cepat ya, jalur alternatif nantinya bisa mengakses tempat tersebut. Untuk tempat pengungsian atau ini untuk pengungsian sama ya. penanganan ya orang yang mau mengungsi itu. Nah, terlebih untuk pengungsian, jadi pengungsian harus berarti jalur daerah tersebut terisolir ya, terisolir. Jadi kita buatkan jalurnya terlebih dahulu atau membuat jalur alternatif, nantinya bisa mendistribusi dengan baik. Karena distribusi tersebut nantinya juga mendukung kehidupan dari masyarakat itu bisa seperti itu. Dari akses, akses sudah berjalan, nantinya bisa distribusi dengan baik. Jika distribusi dengan baik, nantinya bisa akhirnya ya jalannya sudah bisa dilalui lah seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu, dan bagaimana sih BPBD memastikan kelompok yang rentan seperti anak-anak atau lansia untuk mendapatkan perlindungan? Ya, itu sebagai prioritas kami ya dalam kelompok rentan. Jadi ada namanya ketika kaji cepat yang tadi saya sebut itu ada Pusgalop, dia mengkaji cepat apa saja kebutuhan yang harus dilakukan seperti itu. Nah, dari hasil kaji cepat itu juga mencakup nama-nama sampai dengan bayinya bed rest ya. Bayinya bed rest siapa saja yang harus dilakukan pertolongan yang terlebih dahulu. Seperti itu ada kelompok rentan, tadi salah satunya ada manula dan juga balita. Sebenarnya ada ibu hamil menyusui dan juga penyandang disabilitas dan orang sakit. Itu juga harus dikhususkan. Jadi kami memberikan bantuan-bantuan, mungkin dari kami ada namanya Hygiene Kit. Hygiene Kit itu juga mencakup beberapa aspek gitu untuk kebersihan, dan juga ada Family Kit, dan juga nantinya dari kami akan menyortir apakah ada kebutuhan khusus untuk untuk nantinya gizinya tercukupi. Bencana seringkali meninggalkan luka yang lebih dalam daripada sekedar kerusakan fisik, luka psikologis yang bisa bertahan lama. Dalam tahap pemulihan, peran dukungan psikologis sangat penting. Apa yang dilakukan BPBD untuk membantu korban mengatasi trauma? Mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Oke, baik Bapak. Izin melanjutkan untuk wawancara selanjutnya. Jadi di sini kita akan membahas tentang lebih ke arah psikologis dan psikososial seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kan ketika bencana itu memang tidak hanya luka fisik saja yang terlihat, tapi sebenarnya juga ada luka mental, bahkan batin ataupun gangguan lain yang perlu ditolong seperti itu ya Pak. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apakah dari pihak BPBD ini memiliki tim atau program khusus terkait tentang penanganan
pada orang yang mengalami trauma ataupun shock ketika di lapangan seperti itu Bapak? Oke. Dari BPBD sendiri ada namanya klaster ya. Jadi ada namanya klaster psikososial. Nah, klaster ini sebenarnya seharusnya itu namanya mencakup untuk keseluruhan. Jadi kurang lebih sama multisektoral seperti itu. Jadi ada beberapa tim dari OPD dan instansi lain perihal psikososial. Ya betul, bahwasanya psikososial ini tidak terlihat secara fisik ya, cuman akan terlihat dalam bagaimana kondisi dari baik itu penyintas ya, sudah penyintas. Nah, tapi perlu diketahui perihal psikososial ini bukan hanya untuk penyintas atau masyarakat yang terdampak saja. Jadi di kami ada tim psikososial biasanya bersama dengan Dinsos, Dinas Sosial, Dinsos Permasdes. Di sana di bawah dari Dinsos sendiri ada namanya Tagana. Biasanya bersama-sama dengan BPBD melakukan psikososial. Psikososial itu mengarah kepada penderita masyarakat yang terdampak. Berikutnya ada psikososial untuk anak kecil. Dan yang penting juga ada psikososial untuk petugas. Nah, petugas ini juga memiliki trauma-trauma khusus ya. Dia berarti kan sudah melakukan PPE, penyelamatan pertolongan dan evakuasi, atau melakukan hal lainnya yang di dalam posko seperti itu. Berarti kan sudah siang dan malam, lelah, atau mungkin menjumpai hal-hal yang misalnya mengganggu psikososialnya si penolong ini, seperti itu petugas. Nah, jadi untuk petugas juga penting untuk namanya melakukan psikososial seperti itu. Jadi dari tim BPBD memiliki petugas-petugas khusus untuk psikososial. Apakah mungkin dari petugas-petugas tersebut memiliki seperti program khusus terkait penanganan yang seperti itu? Ya, jadi di BPBD sendiri ada namanya pelatihan seperti itu. Misalnya kami namanya apa ya, agar lebih refresh materi seperti itu ya, dan juga ada namanya top table exercise. Jadi kita simulasikan bagaimana kita dalam penanganan seperti itu. Misalnya kami mengundang dari dinas sosial atau dari dinas kesehatan dan juga universitas psikologi untuk nantinya ya bersama-sama kita refresh materi seperti itu. Ya, itu salah satu program di BPBD untuk nantinya petugas itu apa ya namanya, setiap waktu kan pasti ada upgrade ilmu, upgrade bagaimana berlanjutan dan yang harus diikuti seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kerjasama dengan tenaga psikolog ataupun relawan trauma healing seperti itu? Ya, kerjasama ada. Tapi sama ini masih kerjasama dalam khususnya dalam penanganan ya, penanganan darurat seperti itu. Kemarin kami melakukan simulasi di Kecamatan Sumbang. Itu ada apa namanya, evakuasi gunung api selamat seperti itu. Jadi kami mencoba bagaimana mensimulasikan se-real mungkin, mulai dari proses pencarian evakuasi sampai dengan nantinya pengungsian. Nah, di pengungsian juga kan bersama-sama dari OPD dan instansi dan juga dari Universitas UMP, itu juga ada dari psikologi turut serta juga dalam penanganan masyarakat warga yang jadi di pengungsian seperti itu. Ya. Kemudian sejauh mana dukungan psikososial ini sudah berjalan di lapangan? Ya, tentunya dalam psikososial ini kan tidak tidak setiap bencana seperti itu ya. Terutama bencana yang membutuhkan psikososial, ada bencana-bencana yang besar dan juga berdampak besar seperti itu. Nah, contoh terakhir itu ada di 10 Januari 2025, itu ada bencana banjir di Purwokerto. Nah, banjir di Purwokerto seperti itu kan jarang ya. Itu ada banjir yang cukup
luas dampaknya. Saat itu juga kami melakukan penanganan darurat sampai dengan hari H+1 kami mendirikan namanya pos kesehatan. Nah, pos kesehatan sendiri juga mencakup adanya pos psikososial. Jadi untuk masyarakat dan warga-warga yang shock karena terdampak bencana seperti itu. Lalu di bencana Tunjung, di desa Tunjung itu ada angin kencang, jadi pohon beringin mungkin sebesar hampir 15 meter menghancurkan rumah, ada 3 unit rusak berat. Nah, jadi kami juga melakukan namanya psikososial kepada warga yang terdampak seperti itu. Jadi sejauh ini dalam bencana yang terjadi kami tetap melakukan psikososial seperti itu. Itu juga bersama dinas sosial. Baik Bapak, mungkin itu terkait pertanyaan tentang psikologis dan psikososialnya. Yang terakhir akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Setelah fase tanggap darurat selesai, evaluasi dan perencanaan untuk penanganan bencana selanjutnya menjadi kunci agar respons dapat lebih cepat dan efektif. Apa langkah-langkah BPBD dalam perbaikan dan mitigasi jangka panjang? Berikut penjelasannya. Selanjutnya adalah tema yang terakhir terkait dengan evaluasi dan mitigasi jangka panjang. Langsung saja, yang pertama adalah setelah proses tanggap darurat itu dilakukan, setelah selesai, bagaimana BPBD melakukan evaluasi terkait dengan bencana-bencana atau masyarakat-masyarakat? Jadi dalam siklus atau manajemen penanggulangan bencana itu kan ada pra, saat, dan pasca. Jadi para bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Evaluasi setelah saat terjadi bencana pun kami melakukan evaluasi seperti itu. Jadi ada namanya periodik, kita lakukan periodik evaluasi. Dan saat setelah pasca bencana ya, maksudnya pasca bencana kami juga melakukan evaluasi. Di situ ada namanya tim Jitu Pasna. Jadi tim Jitu Pasna ini mengevaluasi perihal bencana yang telah terjadi seperti itu. Jadi mengkaji kebutuhan pasca bencana. Jadi apa saja yang dibutuhkan. Jadi Jitu Pasna ini bukan hanya perihal struktur bangunan atau perihal mungkin dari bencananya apa yang terjadi seperti itu, juga melakukan evaluasi tentang psikologinya seperti itu. Jadi bukan hanya psikologi saja ya, sampai dengan ekonomi yang terdampak juga mengguncang psikologi juga seperti itu. Berarti kan dia kehilangan harta dan juga kerusakannya berdampak kepada ekonomi seperti itu. Dan perihal psikologi ini juga kami bantu seperti itu dari pemulihan ekonomi, baik secara ada namanya kelompok ya, dalam bencana itu cakupannya luas. Berarti tidak hanya satu kakak dua kakak seperti itu, diikutsertakan juga Pemdesnya agar bersama-sama dalam penanganan psikologi yang terdampak. Selanjutnya, setelah menangani kasus bencana yang terakhir ini, apa sih pelajaran yang dapat diambil setelah kejadian bencana yang telah ditangani agar dapat menjadi pembenahan selanjutnya? Berarti itu adalah hasil dari evaluasinya ya, lalu ditindaklanjuti. Nah, jadi untuk biasanya dari hasil evaluasi kami melakukan ada namanya tahapan-tahapan, karena BPBD ini sebagai koordinator ya, jadi kami mengkoordinasikan kepada instansi terkait, terutama instansi teknis seperti itu. Jadi bagaimana ketika longsor sudah terjadi, lalu apa nih untuk cara agar itu tidak terjadi lagi, yaitu mitigasi struktural. Nah,
kami berarti itu bukan hanya mitigasi saja ya, misal ada jembatan roboh atau jalan yang terkena longsor. Nah, kami berkoordinasi ke DPU dan juga ke Dinperkim itu jika ada rumah-rumah yang terdampak juga seperti itu. Jadi pemulihan infrastrukturnya dan juga pemulihan dari rumah-rumah yang terdampak seperti itu. Nah, bukan hanya dari OPD dan instansi saja, kami juga bekerja sama dengan Basnas dan juga PMI untuk nantinya bersama-sama turut andil seperti itu. Ya, setelah terjadi bencana, bagaimana caranya agar bencana itu tidak terulang kembali? Itu ada cara dengan mitigasi struktural dan juga mitigasi non struktural. Oke, lanjut. Dan bagaimana BPBD melibatkan masyarakat dalam edukasi kesiapsiagaan? Oke, edukasi dalam kesiapsiagaan di BPBD sendiri ada namanya prabencana, itu dinaungi oleh bidang perencanaan dan kesiapsiagaan PK ya. Perencanaan dan kesiapsiagaan di situ ada namanya program KIE. Jadi ada komunikasi, informasi dan edukasi, terutama kita mengedukasi bagaimana masyarakat perihal penanggulangan bencana sendiri seperti itu. Nah, dari KIE juga bukan hanya masyarakat saja, kita juga ada namanya pembangunan Destana dan Kencana, desa tangguh bencana dan kecamatan tangguh bencana. Nah, nantinya dari Kencana ini bisa menaungi desa-desa sampai dengan organisasi yang paling bawah seperti itu, yang istilahnya masyarakat kan sebagai garda terdepan ya. Jika terjadi bencana, otomatis masyarakat yang lebih tahu dulu nih. Nah, nantinya jika itu diperkuat, masyarakat bisa turut ikut andil dalam peraturan pun Perka BNPB 21 tahun 2008 itu juga menjelaskan bahwasanya masyarakat harus turut ikut andil seperti itu. BNPB 21 2008 dan Undang-Undang 24 tahun 2027. Nah, itu di situ tercantum. Sebenarnya dalam terjadi bencana yang namanya naluri manusia ya, dari kemanusiaan pasti akan timbul lah. Dan nyatanya betul dalam penanganan darurat bencana di BPBD pasti masyarakat di Banyumas juga guyup lah, sembuyung bareng-bareng bagaimana penanganan tersebut agar bisa nantinya yang terdampak juga sampai dengan psikologinya ya semuanya selesai dengan baik seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada teknologi atau pendekatan yang sedang dikembangkan oleh pihak BPBD? Teknologi dikembangkan ya. Pertama ada namanya EWS, Early Warning System atau peringatan dini. Ada beberapa yang kami sedang tingkatkan seperti itu, terutama di daerah-daerah yang rawan bencananya tinggi, skalanya tinggi seperti itu. Terakhir itu ada di daerah Cibangkong itu ada kerjasama juga, itu perihal EWS longsor. Nah, contohnya di sini sebenarnya ada layarnya, nanti ketika dia mengukur adanya curah hujan dan juga pergerakan. Nah, nanti itu adalah salah satu sistem yang kami diimplementasikan ya ke daerah-daerah yang rawan bencana seperti itu. Dan juga di BPBD ini ada namanya SIM bebas. Jadi itu adalah sistem informasi manajemen penanggulangan bencana Kabupaten Banyumas. Seperti itu. Nah, dari SIM bebas ini nantinya kami akan mengembangkan bagaimana masyarakat ataupun dari OPD dan instansi atau dari Pemdes bisa melaporkan secara langsung seperti itu. Itu lebih akurat karena bentuknya open source. Jadi masyarakat bisa melaporkan bencana titiknya lebih akurat, dan juga nantinya kami yang dari sini akan melakukan kaji cepat dan juga penanganan lebih cepat juga seperti itu. Ya, untuk aplikasi bebas ini juga salah satu manajemen agar nantinya bisa berjalan dengan baik seperti itu dalam penanganan darurat bencana. Mungkin seperti itu wawancara dari saya.
Anda. Dan sebelumnya terima kasih untuk Bapak atas kehadirannya di wawancara kami terkait dengan krisis kemanusiaan pasca bencana. Dari penjelasan narasumber kita dapat melihat bahwa penanganan bencana adalah kerja besar yang bukan hanya soal fisik tetapi juga mental dan sosial. Terima kasih kepada pihak BPBD atas wawancaranya dan kepada Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa dalam liputan kami berikutnya.